balik lagi sama gue Kurafenawan channel Andromeda. Dan ya balik lagi sama gue di konten anime news gitu cuy. Jadi gue bakal bawain ya tiga gitu ya, seperti biasa gitu ya, news anime ya, atau tentang anime di minggu ini gitu ya. Gue bakal bawain di minggu ini gitu ya. Ada dari Kanojo Kainomasu, ada yang dapat season 3-nya. Ada dari Genshin Impact yang collab sama Ufotable. Dan di sini lihat dari judulnya, itu proyek jangka panjang gitu ya, proyek jangka panjang yang artinya udah kontrak ya sama Ufotable gitu ya, udah kontrak sama Ufotable buat uh, jangka panjang gitu ya, tentang animenya itu entah juga ada di scene gamenya, mungkin maybe yang dianimasiin gitu ya. Biasanya kan cuman ya 3D animation gitu ya biasanya ya, yang kayak gamenya Sina gitu ya. Dan sekarang dia bikin animenya gitu ya. Dan gue udah lama tidak main Genshin Impact gitu ya, karena Destiny belum tamat gitu ya. Kalau itunya udah tamat nanti gue install lagi gitu ya. Terakhir gue main itu di sebelum event Arkon ya, sebelum event Sumeru gitu ya. Ya udah lama banget gitu ya. Nanti gue bakal main lagi sendiri gitu ya. Dan ya itu dari Genshin, ada dari Genshin Impact. Dan yang terakhir itu ada dari itu yang namanya Jujutsu Kaisen gitu ya. Jujutsu Kaisen dapat season 2 nya gitu. Jadi mungkin kita mulai dulu dari belakang itu. Jujutsu Kaisen gitu yang dapat season 2 nya. Dan di sini dari tweet itu anime Jujutsu ya, itu season 2 nya itu bakal tayang 2023 dan bakal nyeritain masa kuliahnya itu si Gojo sama Natsuyu ya. Yang sini tuh dulu kan mereka tuh teman gitu ya, brother gitu ya dulunya. Dan gimana dia jadi jahat dan jadi gitu ya, kepalanya gitu ya. Itu dari Jujutsu Kaisen gitu ya. Untuk PV-nya segala macam belum keluar gitu boy ya, belum keluar, baru pengumuman doang. Season 2 nya akan keluar ya, season 2 nya akan keluar dan keluar di tahun 2023 gitu ya maksudnya gitu ya. Dan ya studionya MAPPA seperti biasa gitu ya, anak emasnya MAPPA gitu ya. Nah sini ada yang screenshotnya gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Waduh, kayak kucing gak tuh ya, kurang lebih gitu dari Jujutsu Kaisen gitu ya. Jujutsu Kaisen gitu ya. Dan cuman pasar lagi nih, terlihat kayak ada Gojo. Ini yang salah satu gurunya gue lupa ya. Sini lihat tangan siapa gitu ya. Mungkin itu juga gue yang Zero belum nonton ya, yang movie belum nonton gitu ya. Mungkin kita bakal tahu ya gimana ceritanya si Gojo ya bisa begitu ya. Dan gimana si musuhnya itu si Natsunya bisa jahat gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Itu dari Jujutsu Kaisen ya. Mungkin kita agak cepat ya karena gue juga bingung ya, bahas apa lagi gitu ya. Dan selanjutnya ada dari ini sekarang gue setel gitu ya, udah mudah-mudahan nggak copyright gitu cuy. Ini dari Genshin Impact gitu ya. Ada sekitar 3 menit 30 gitu ya. Kita bakal sekalian reaction juga gitu ya. Hoyo first pasti terus X Ufotable. Emang dari Ufotable dari secara studio itu dia bukan studio kaleng-kaleng. Dan lihat dari trailer yang ini itu udah emang keren banget. Dan banyak yang ngomong emang keren banget ya dari trailernya gitu. Kita bakal ngelihat itu nanti kemungkinan besar Aether yang akan jadi karakter utamanya, karena di manganya katanya ya, gue nggak baca ya, katanya itu Aether gitu ya. Dan kalau menurut gue dibandingkan adanya cewek, Aether lebih relate ya dari segi genre atau apa gitu ya, lebih kerasa gitu ya dengan si adiknya ya itu jadi princess di atau rat itu ya, putri ya dari kerajaan si Abyss dulu ya, yang hancur sama Arkon segala macem. Dan si Aether yang jadi petualangnya dengan ya beberapa kalau gue bisa gue bilang, gue kan main gamenya juga ya, itu harmnya juga ada kalau menurut gue ya segitu gitulah ya, macam cewek segala macem bla 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 itu Tomo Senhe dan ceritanya segala macem gitu ya. Gue bakal nikmatin banget animenya sih dari Genshin Impact gitu ya.
lebih dari gamenya. Kalau kalau gua sih ya, gua main Genshin Impact gak terlalu itu sih ya, nggak terlalu bilang suka ya suka, tapi nggak terlalu over banget, nggak terlalu suka banget lah ya, suka aja gitu udah itu cuy ya. Dan emang dari secara grafik yang gue bilang gitu ya, emang Ufotable tuh nggak ada obat gitu cuy ya. Bisa dari lihat dari studio dari anime-animenya yang sebelumnya itu ada dari Kimetsu no Yaiba, kalau gue nggak salah inget ya, benar dari Kimetsu no Yaiba yang keren gitu ya, battle scene-nya keren-keren, dan ada Fate Stay Night ya kan, Fate Zero yang terkenal dengan unlimited budgetnya, dan itu semua digarap oleh studio yang bernama Ufotable. Dan kalau menurut gue dari pihak Hoyoverse ini nggak salah gitu ya buat kerjasama sama Ufotable, yang menurut gue emang cocok banget gitu ya, battle-battlenya segala macem bla 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 gitu ya. Dan ya kalau dilihat dari ini kan nih di pause lagi ya, dari genrenya kan emang dia actionnya kan pedang-pedangan juga, terus ada kayak ya semacam skill-skillnya kayak sihir dari jauh bla 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 gitu cuy ya. Itu kalau menurut gua relate gitu ya, apa dari garapan dari Ufotable dari di sebelumnya gitu ya, yang itu ada dari Kimetsu no Yaiba yang menurut gua keren banget battle scene-nya segala macam. Fate Zero ya itu yang menurut gua keren banget ya dari itunya. Terus ada God Eater juga gua nonton, keren banget ini juga animenya, battle scene-nya keren-keren gitu ya. Dan ini kan anime adventure gitu ya, adventure gua actionnya udah nggak perlu dilakukan lagi lah ya, mungkin dari adventure fantasinya nih ya. Nanti bakal gimana nih ngegarapnya, mungkin itu bisa digait sama pihak Hoyoverse juga ya, tadi itu ya, bakal gimana adventure-nya segala macam dengan base-nya itu adalah source-nya adalah di cerita dari gamenya yang kalian tahu sendiri, gamenya aja belum tamat gitu ya, dan ceritanya itu panjang banget gitu ya, di gamenya aja belum tahu tamatnya kapan ya. Mungkin main Genshin tahu gitu ya, tapi gue cuma main Genshin suka aja gitu cuy ya, cuman itu masih lama banget gitu ya, dan sekarang aja baru ketemu Archon lanjutnya gitu ya, belum ke konflik panas-panasnya aja belum kalau menurut gue ya. Gue sih terakhir main sih ya gue itu karena suruh naikin rank adventure sih ya, gue aduh lama banget naikinnya gitu ya cuy, ada event segala macam. Terus gue ada main Destiny juga gitu cuy, ya udah gue install Destiny yang gede banget ya itunya, apa namanya tuh penyimpanan memorinya gitu ya, udah gue korbanin Genshin dulu yang gue udah tahu tuh masih lama tamatnya gitu ya. Itu masih panjang banget ya, makanya di sini dikontrak jangka panjang gitu ya alasannya, karena cerita di gamenya juga belum selesai ya, dan masih banyak banget gitu ya. Nah sini dia tuh kalau misalnya adventure sih mungkin kalau gue tonton sih God Eater sih ada sedikitnya sih, tapi ya tapi gue nggak tahu bakal gimana nanti apa namanya Ufotable garap yang model adventure-nya ya. Dan kebanyakan sih action sih ini, kalau gue lihat garapannya sih Flash, terus apa namanya tuh action gitu cuy ya, samurai bla 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 gitu ya, jarang gitu ya gue lihat itu adventure-nya gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti bakal gimana gitu ya. Secara kalau di gamenya adventure-nya lumayan kerasa kalau menurut gue, dari gamenya lumayan kerasa gitu ya, mirip kayak Zelda gitu ya. Basically Zelda yang di remake dan di versiin dari Hoyoverse gitu. Itulah kelebihan dari Chinese gitu ya, bisa mendaur ulang gitu ya. Dan kalau ngomong grafik emang udah tidak diragukan lagi, ini lebih bagus kalau menurut gue ya, ini lebih bagus daripada garapan Ufotable sebelumnya. Tapi gue belum gue ngomong gini tapi gue belum nonton Fate Stay Night ya, Fate Zero gue belum nonton sama sekali, gue cuma lihat cuplikannya. Gue belum nonton Fate Zero yang ngomongnya, tapi dari garapan Ufotable yang pernah gue tonton kayak Kimetsu bla bla bla, ini termasuk bagus ya dari secara, nah ini dari secara grafik trailer begini gitu ya,
Nah ini kok kalian lihat, nah sini kan, nah dari sini terus gue mau ngasih lihat kalian rumputnya. Nah dari rumputnya terus blur-blurnya gini. Nah dari rumputnya itu, dari pemandangannya itu lebih digarap lebih dalam dan lebih XD kalau menurut gue, lebih GG gitu ya. Jadi ya dari secara pemandangan dari sejauh ini gue suka yang ini gitu ya, yang lebih kayak kerasa lebih bagus daripada yang sebelumnya. Tapi untuk gambar-gambar karakter segala macam bla 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 blanya itu sama kayak yang karakter secara grafik ya, yang dari sebelum-sebelumnya pernah digarap di Ufotable. Dan bagus menurut gue ya, bagus ya, Ufotable tuh udah tidak diragukan lagi. Dan memang ini juga mungkin kenapa grafik si Nani gerakan-gerakan si Itambuna kelihatan lebih mulus ya, kalaupun enggak 60 fps kalau menurut gue ya, sih ya 40 50 nggak tahu gitu ya. Dan jadi emang kalau menurut gue kenapa disini kan emang kelihatan banget ya, itu dari pemandangannya emang lebih bagus. Nah ini gue mau kalian ngelihat lagi bagian sini yang lebih ke pemandangan. Dan di trailer ini juga banyak memperlihatkan itu dari pemandangannya. Kalau kalian lihat dari main gamenya emang salah satu fitur yang disuguhkan oleh pihak Hoyoverse adalah pemandangannya dan sisi adventure-nya yang kerasa banget gitu, yang mirip Zelda. Dan nah sini pemandangan dilihatin banget dari trailernya ini, ngasih tahu gitu ya bahwa asalnya di animenya juga pemandangannya ini juga loh yang ada di game yang nanti dijadikan anime dan jadi salah satu pakemnya yang harusnya jadi nah ini terlihat nih keren banget tadi itunya nih. Nah ini keren banget ininya ya, grafiknya segala macam detail-detailnya. Emang salah satu suguhan adalah pemandangan itu yang memanjakan mata gitu ya, dan ini berhasil di taruh di trailernya gitu ya. Dan ya bagus banget dari ininya, pemandangannya dan segala macam, dan lebih nonjolin pemandangannya dan meningkatkan dari karakternya. Maksudnya ya karakternya grafiknya nggak jelek gitu ya, nggak itu, tapi dari mungkin dari karakternya segala macam mungkin 8 gitu ya. Terus pemandangannya nih bisa 9,5 gitu ya, bisa 9,5, bisa 9 sampai 9,5 dari pemandangannya, karena emang dunianya yang dari si gamenya ya, dari gamenya si Genshin itu banyak, luas, ada Inazuma, ada berbagai macam wilayah, dan semuanya kalau di gamenya itu terasa banget ya, dari kota-kotanya, jalan-jalannya dan sekitarnya itu terasa banget ya, ada segala macam ya, dan kota yang tinggali oleh para Archon ini, dari si Raiden Shogun, dari si Venti gitu ya, dari si apa tuh yang naga jatuh ya, si om ya, lupa gue namanya soalnya belum dapet. Dan dari segala macamnya ya itu kerasa banget, dari si apa tuh yang gaya Cina, lupa gue ya, si tempatnya si Kiki gitu ya, itu yang terkenal dengan pelabuhannya ya kan. Terus dari tempat Venti yang kerasa banget kayak kota pemula gitu ya, kayak kota-kota pemula. Kalau gue ngerasain kayak kota pemula, dan ada beberapa monster yang kalau menurut gue keren-keren banget gitu cuy. Dan ya kita bakal ngeliat, dan ini baru trailer ini baru ngeliatin pemandangannya yang lebih nonjolin pemandangannya yang keren banget gitu ya. Dan kita bakal lihat, dan kemungkinan ini animenya bakal dicicil gitu ya. Kalau menurut gue bakal dicicil, kan mau jadi anime ya, dan masih TBA, dan ceritanya juga masih panjang banget. Dan ini nggak tahu nih nanti apakah sampai ceritain sampai Inazuma doang, Inazuma kelar maksudnya ya, sampai Komi segala macam keluar terus kelar ya event dari cerita dari Inazuma, atau nanti nungguin cerita dari Sumeru ya, dari Sumeru, wilayah Sumeru selesai atau gimana gitu, nyampe mananya gue nggak tahu gitu ya.
kan Sumeru juga baru keluar, dan apakah nanti akan jadi animenya juga masuk di animenya ya dari Sumeru ya, ini kita nggak tahu sampai mana, tapi yang pasti menurut gue Inazuma, cerita Inazuma masuk kalau menurut gue mungkin nyampe situ, karena itu juga arc-nya keren banget kalau menurut gue ya, sayang nggak dimasukin gitu ya. Kalau menurut gue sampai situ udah masuk gitu ya, menurut gue udah bisa dijadi mungkin 24 mungkin ya, atau 12 ya, nggak tahu bakal gimana ya kan, mungkin bisa 12 bisa 24 ya, karena jangka panjang ini mungkin jadi jadi mungkin jadi kayak Boruto mungkin ya, episode panjang sampai beberapa kali, sampai sampai episodenya sampai panjang gitu ya, karena emang kontrak jangka panjang gitu ya, karena dari si pihak Hoyoverse juga tahu nih cuan gitu ya, karena gamenya itu udah berhasil banget ya, dan ngegarap guide jadi animenya tuh pasti cuannya lebih deras lagi boy ya kan. Jadi ya gitu ya, jadi ini salah satu kontrak jangka panjang yang menurut gue pilihan yang tepat gitu ya untuk memilih Ufotable gitu ya, dengan terkenal dengan Kimetsu dan juga Fate Zero-nya yang no budget gitu ya, no limit gitu cuy ya. Nah itu dari Genshin Impact gitu ya, dan selanjutnya ada dari Kanojo Karimasu ya kan, yang wah kencang banget budek. Dan dari Kanojo Karimasu atau rental pacar gitu ya, yang ada di dunia nyata. Sekarang dibuka di Facebook ada forum rental pacar gitu ya, tidak termasuk kontak fisik cuy ya, cuma menemani ngedate doang gitu aja. Dan dari Kanojo Karimasu dapat season 3-nya, gue cuma nonton season 1-nya itu pun nggak tamat gitu ya. Ya ada yang bilang bagus dan enggak gitu ya, tapi kalau gue sih cuma nonton season 1-nya udah cukup gitu cuy ya. Ya kalau gue itu kayak gitu, gue tahu fans Renal Girlfriend itu banyak banget ya dari Kanojo, fans dari Kanojo Karimasu banyak banget gitu cuy ya. Tapi gue lebih milih tidak nonton Kanojo of Girlfriend ya, atau Kanojo Girlfriend kan, Kanojo Karimasu gitu ya, karena satu dan lain hal gitu ya, tentang karakter utamanya gitu ya. Ya udah gitu ya, itu kan opini gue gitu ya, pendapat gue, dan ya alasan gue juga gitu ya. Tapi gue sih gak ngikutin Kanojo Karimasu ya, cuma nonton season 1 itu pun cuma setengah gitu ya. Ya udah gitu ya. Jadi gue nyoba ngabarin itu aja dari Kanojo gitu ya. Ada season 3-nya dan season 2-nya juga ratingnya lumayan gede gitu ya. Ratingnya lumayan gede dan masuk ke babak apa juga nggak tahu ya, nggak nonton. Season 1 cuma setengah gitu ya. Dan apakah tamat di season 3 ya nggak tahu nih ya kan, atau jadi season 4 gitu ya. Dan studionya masih LTBA gitu ya. Dan itu pengumuman gitu doang, jadi mode-mode chibi gitu ya, dan masih belum dapat trailernya atau PV-nya itu yang lebih ngeliatin gitu ya. Dan mungkin nanti itu akan dirilis barengan mungkin sama studio yang nggarapnya, karena yang garapnya masih TBA atau to be known gitu ya. Mungkin itu aja news gue pada kali ini gitu ya. Udah 18 menit gue record ya, dan gelap ya, siang gitu ya. Jadi ya sekian dari gue, goodbye, dadah.